Halo semuanya, kembali lagi di podcast kami. Sama saya Carly. Saya Gerald. Oke, jadi akhir-akhir ini K-pop lagi rame ya, sedang comeback. Betul, saya juga penasaran apakah penggemar K-pop di Cina tuh sama populer nggak sih sama di Indonesia? Pertanyaan bagus. Hari ini kita akan bedah perbandingan di kedua negara dengan penggemar K-pop dari masing-masing negara. Tapi sebelum semuanya itu, sebenarnya K-pop tuh apa sih? K-pop tuh bukan sekedar musik biasa. Dari mana letak candunya? Candu pertama dari idolanya. Jadi mereka itu seakan-akan jadi semi dewa, terus ahli tari, terus juga tampil sempurna. Lalu yang buat kita makin ketagihan tuh apa ya? Jarak fantasi sama realita itu sengaja dibuat tipis. Jadi kita bisa lihat mereka itu curhat di siaran langsung. Oh iya, jadi kita kayak merasa kenal mereka dekat secara emosional gitu ya. Benar, itu namanya hubungan parasosial. Jadi kita itu ngerasa kalau kita itu ngemilikin mereka gitu. Secara nggak langsung ya. Betul. Lalu ada lore, ada cerita rumit di MV, jadi bikin kita tambah penasaran. Betul. Jadi kita itu seperti detektif yang ikut main di dunia mereka. Jadi wajar lah ya kalau K-pop sudah jadi gaya hidup. Oh, itu di zaman sekarang itu emang udah pasti. Hmm, Jadi banyak yang menaruh standar mereka sesuai dengan standar K-pop di kehidupan mereka masing-masing. kalau di Indonesia jelas penggemar di mana-mana. Hmm. Terus kalau di Cina gimana tuh? Kalau di Cina itu populer juga, tapi skalanya beda. Situasinya itu jauh lebih kompleks daripada di Indonesia. Maksudnya berbeda? Gimana tuh perbedaannya? Oke, jadi kalau di Indonesia itu fans K-popnya itu beda. Kalau di Indonesia itu mereka kayak teriak-teriak di jalan raya. Sedangkan kalau di Cina itu mereka seolah-olah mereka itu bergerilya di bunker bawah tanah. Bunker bawah tanah. Terus kenapa harus bergerilya? Nah, jadi di sana tuh ada larangan yang namanya Hallyu. Jadi YouTube sama Twitter itu diblokir di sana. Terus konser resmi juga itu jarang di sana. Jadi maksudnya mereka tuh di sana harus sampai pakai VPN gitu untuk akses ke idolanya. Betul. Jadi buat jadi penggemar K-pop di sana itu butuh banget effort ekstra. Tapi mereka kok punya kekuatan dana yang besar? Oke, jadi karena mereka itu nggak bisa ketemu langsung, jadinya loyalitas mereka itu dialihkan ke pembelian massal album gitu. Secara umum ya, penggemar di dunia ini tuh, penggemar K-pop itu gimana membedakannya? Membedakannya itu mereka itu sama-sama pengabdian total, tapi pekerjaannya itu berubah menjadi pekerjaan suci. Lalu khusus Indonesia dan Cina, penggemar K-pop tuh apa sih perbedaannya? Kalau di Indonesia itu mereka itu markasnya itu di Twitter sama TikTok. Jadi budayanya mereka itu cair sama terbuka gitu. Terus kalau khusus di Cina doang, gimana tuh penggemarnya? Kalau di Cina itu mereka markasnya itu tertutup. Di Cina itu markasnya itu ada di Weibo sama apa atau fansite gitulah. Jadi perangnya itu mereka sistematis gitu. Berarti cara dukung idolanya juga beda dong. Beda. Kalau saya juga bilang
Jadi kalau Indonesia itu mereka itu unggulnya di pembuatan meme sama konten lucu kayak stiker WhatsApp gitu ya. Terus sikapnya itu kayak teman gitu lah. Terus kalau di Cina tuh gimana? Kalau di Cina mereka itu unggulnya di pembuatan foto sama video yang berkualitas tinggi. Jadi mereka itu sikapnya itu kayak orang tua sih. Jadi mereka tuh lebih serius ke voting dan beli album gitu ya? Betul. Wah, sangat berbeda ya. Terus kira-kira saat terjadinya fan war tuh gimana dong? Kalau di Indonesia ini mereka itu rame-rame. Jadi cepet panas tapi juga cepet reda. Nadanya itu kayak saya versus Anda. Terus kalau di Cina sendiri tuh gimana? Kalau di Cina mereka itu dingin terus juga sistematis. Jadi mereka itu bikin poster kronologi sama kesalahan lawan dari mereka itu. Jadi mereka tuh bikin poster lah kayak nyindir gitu lah ya. Jadi itu tuh jatuhnya bukan debat lah ya. Iya. Itu perang psikologis digital gitu ya. Betul banget. Jadi semua ini karena pengaruh media sosial masing-masing dari mereka lah ya. Betul. Jadi Indonesia itu tinggalnya itu kayak di ruangan terbuka lah ya. Jadi akses mereka itu bebas ke platform global. Gitu. Jadi fandom kita tuh kayak sesuai ya dengan tren global. Ya. Kalau di Cina mereka itu kayak tinggal di ruangan tertutup. Jadi informasi tentang K-pop itu jadi barang mewah yang diimpor. Akibatnya di perang fans menerjemah di Weibo tuh jadi sangat penting lah ya. Mereka itu kayak penjaga gerbang informasi. Jadi budaya K-pop mereka itu jadi terstruktur. Jadi dampaknya tuh Indonesia tuh lebih unggul di buzz dan kontennya mereka kan. Kalau di Cina mereka itu unggulnya di kekuatan finansial untuk diakui secara global. Ngomong-ngomong ya, dari di belakangan ini kan mungkin saya nggak tahu ya, tapi K-pop ini ada mungkin belakangan ini kayak mereka kayak karena mungkin intensitas dari kepamoran mereka turun, jadi ada beberapa detektif atau dari penggemar yang sepertinya mereka tuh sangat antusias atau lebih kayak obses lah ya sama K-pop ini. Dari penggemar mereka ini mencari sampai di detail itu, mereka tuh mencari kalau mendapatkan beberapa K-pop ini tuh ada dari mereka tuh anggotanya tuh melakukan blunder gitu atau hal semacamnya yang jadi termasuk skandal lah. Hah? Yang mana tuh? Ya, maksudnya kayak gimana? Jadi tuh karena mungkin ya K-pop ini ingin menunjukkan sesuatu yang lain gitu, yang baru. Mereka mau improvisasi gitulah. Seperti dari sebelum-sebelumnya kan mereka kan selalu berhasil lah ya mendapatkan terobosan untuk menunjukkan kalau mereka tuh dapat terus menjaga intensitas ketenaran mereka lah ya di publik, di global ini. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mereka tuh melakukannya kelewat batas. Jadi ya. Bukan masuk ke hal positif ya, jadi lebih ke berarah ke momen-momen yang negatif. Jadi kita itu
nggak bisa langsung lompat ke kesimpulan kalau semua fandom K-pop itu semuanya negatif lah ya. Iya. Pasti ada juga yang positif, yang hanya sekedar ngefans ke idola K-pop mereka, yang juga yang ngefansnya tuh normal, nggak sampai sefanatik itu lah ya. Iya, mungkin eh, bisa aja jatuhnya hoax lah ya. Iya. Ya, menurut saya juga kayaknya kalau nggak semua harus dimasukin, nggak semua harus diterima gitu, yang negatif boleh dibuang, buat yang ambil positifnya aja, karena mungkin kan mereka niatnya menghibur lah ya, pasti Betul. manusia ada aja melakukan kesalahan, jadi mungkin bisa dimaklumi lah. Mungkin Gitu. dari kesalahan mereka bisa kita jadikan sebagai pelajaran buat kita kedepannya, buat jadi fans yang lebih baik gitu lah ya. Iya. Dan mereka gitu juga nggak tidak tanpa alasan ya. Iya, Pasti itu pasti bukan tanpa alasan. Iya. Mereka juga mungkin satu sisi tertekan gitu, dengan ketenaran mereka sendiri gitu, dibalik ya kita nggak ada yang tahu dibalik setelah mereka manggung itu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka hadapi, apa yang mereka jalani gitu kan. Kita kan sebagai fans cuma menerima ininya doang, cuma menerima hasil jadi gitu. Betul, Sedangkan mereka betul. yang memikirkan secara matang apa yang harus mereka tampilkan, apa yang harus mereka keluarkan, apa yang harus mereka berikan kepada kita semua kan. Iya. Betul banget. Jadi menurut saya sih ya nggak apa-apa lah, mungkin ada beberapa hasil karya yang kelihatannya kurang karena ya lihat dari riwayat hasil dari sebelumnya itu bagus-bagus. Kita kan nggak lihat lah ya dari sebelumnya, kita nggak lihat dari sebelumnya, sebelum dia bagusnya tuh konsisten itu pasti dia nanjak dulu, dan nanjak itu pasti nggak ada yang bagus semuanya di mata kita. Sedangkan kita fans yang bahkan belum mengikuti dari sebelumnya kan, dari awalnya baru dari tengah gitu, kita nggak melihat perjalanan karir mereka satu persatu, gimana caranya mereka menghadapi itu semua sampai mereka di puncak tertinggi, dan saat mereka melakukan blunder itu mungkin hal yang sangat wajar karena itu bahkan mereka sudah sangat baik dari perjalanan karir mereka yang lumayan cukup lama ya. Baru kita mungkin bisa melihatnya itu di ujung karir, tapi nggak juga lah ya, itu mungkin masih akan ada cerita selanjutnya lagi. Mungkin dari sekian podcast yang kita lakukan pada hari ini, sekian, terima kasih. Selebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bersama saya Karli, Saya Gerald. semoga kita berjumpa di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa.